Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Mohon hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik kepada kami semua, sehingga kami boleh melaksanakan pembelajaran kami hari ini dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar tematik. Dan tema kita kali ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Anak-anak yang ada di rumah, sebagaimana dalam pembelajaran 1 di subtema 1, anak-anakku semua sudah belajar tentang bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Jadi hari ini kita akan belajar ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, anak-anakku bisa menjelaskan bagaimana perkembangbiakan generatif hewan. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga anak-anakku bisa menjelaskan isi daripada laporan atau suatu teks. Baik, anak-anak yang ada di rumah, tujuan pembelajaran yang pertama kita hari ini yaitu bagaimana menjelaskan perkembangbiakan generatif hewan. Ya,
Jadi perkembangan generatif hewan yaitu perkembangbiakan yang terjadi di mana terjadinya peleburan atau pertemuan antara sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, jadi itu pengertian dari perkembangbiakan generatif hewan. Kemudian perkembangan biakan generatif hewan dibagi atas 3. Yang pertama, hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Kemudian yang ketiga, hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau beranak atau melahirkan yang disebut ovovivipar. Nah, baik anak-anakku sekalian, perhatikan gambar yang Bapak Guru pegang ini. Ya, jadi hewan bertelur itu menurut cara pembuahannya terbagi 2. Yaitu yang pertama, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina yang disebut pembuahan internal. Contoh hewan yang Bapak Guru pegang ini adalah contoh hewan yang melakukan pembuahan internal, contohnya ayam dan bangsa burung seperti bebek, ayam, angsa dan bangsa burung lainnya. Itu melakukan pembuahan internal. Itu. Kemudian yang kedua, melakukan pembuahan eksternal atau terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, anak-anakku, perhatikan kedua gambar ini. Ini adalah contoh hewan yang melakukan pembuahan secara internal. Ada ikan, ada katak yang disebut amfibi. Mengapa katak disebut amfibi? Karena hidup di 2 alam, bisa di dalam air, bisa di darat. Nah, jadi contoh hewan ini melakukan pembuahan di luar tubuh induk betina. Jadi caranya, ikan-ikan ini mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya, lalu datanglah jantan membuahi telur-telur tersebut. Jadi ada 2 cara pembuahan hewan dengan bertelur. Kemudian perkembangbiakan yang kedua tadi yaitu melahirkan. Ya, contoh hewan yang melahirkan ini adalah kucing, salah satu contoh, dan masih banyak lagi contoh hewan yang lain seperti kambing, sapi, kuda, dan lain-lain hewan yang hidup di darat. Nah, setelah hewan ini melahirkan, hewan-hewan ini menyusui anaknya. Makanya hewan ini disebut mamalia. Hewan mamalia itu berarti hewan yang menyusui anaknya. Kemudian ada juga hewan-hewan yang di dalam air atau di dalam laut itu yang melahirkan. Contohnya ikan paus dan ikan lumba-lumba. Nah, itu ikan dalam air yang melahirkan. Lalu yang ketiga, saya akan perlihatkan gambar yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Ya, contohnya ada 2 gambar di sini. Ini adalah ikan pari dan ini adalah ular. Jadi beberapa jenis ular yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Mengapa disebut bertelur dan beranak? Jadi begini. Jadi setelah hewan-hewan ini melakukan pembuahan dalam tubuh induk betina, embrio atau cabang bayi itu berkembang biak dan lalu dibungkus oleh cangkang atau cangkang telur di dalam tubuh induknya. Nah, setelah itu tiba saatnya untuk menetas,
telur-telur ini menetas dalam tubuh induk, lalu setelah itu keluar. Jadi kelihatan seperti melahirkan, tapi ya itulah disebut bertelur dan beranak. Itu ya. Jadi itu anak-anak tadi yang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada 3 tadi yang Bapak Guru sudah sebutkan. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, kita tiba pada materi yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu bagaimana kondisi geografis berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Ya, negara-negara kawasan Asia Tenggara itu berada atau terletak di antara 2 samudra. Samudra apa itu? Ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu pada umumnya negara-negara ASEAN berada di kedua samudra tersebut. Nah, kemudian bagaimanakah letak kondisi geografisnya ke negara-negara ASEAN ini? Jadi negara-negara ASEAN ini terdiri dari pegunungan-pegunungan yang memiliki gunung berapi yang aktif, sehingga membuat tanah-tanah yang ada di negara-negara ASEAN ini mengalami kesuburan tanah yang sangat cocok digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sehingga lagu yang kita nyanyikan tadi ada disebut pulau yang amat subur. Artinya negara-negara di Indonesia sangat cocok, negara-negara yang ada di Asia sangat cocok dengan lagu tadi yang dinyanyikan. Negara-negara yang sangat subur, yang sangat cocok dengan tanah pertanian. Nah, kemudian dilihat dari laut. Jadi negara-negara Asia juga ini lautnya sangat luas, sehingga di dalamnya menyimpan banyak sumber daya alam. Contohnya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat subur, yang sangat cocok disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pertanian. Jadi ada 8 negara di Asia Tenggara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau di bidang agraris. Contohnya Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura ya, Vietnam dan lain-lain. Nah, kemudian ada 2 negara yang penduduknya tidak bekerja sebagai petani, yaitu Singapura dan Brunei Darussalam. Singapura itu keadaan luas negaranya kecil sehingga tidak cocok untuk pertanian. Makanya Singapura disebut negara industri, negara perdagangan, dan negara penduduknya bekerja di sektor perbankan. Nah, kemudian negara Brunei Darussalam itu sangat kaya dengan hasil tambang, yaitu tambang minyak. Nah, makanya kedua negara ini tidak disebut negara agraris karena tidak memiliki lahan pertanian. Itu 2 materi. Sekarang anak-anakku semua, kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu bagaimana menentukan isi pokok dari sebuah laporan atau teks. Ada 3 cara untuk menentukan isi pokok sebuah teks. Yang pertama, anak-anakku semua harus membaca secara keseluruhan atau secara seksama laporan atau teks tersebut. Kemudian yang kedua, bisa dengan menyimak atau mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, mencari informasi penting atau yang merupakan ide pokok di dalam laporan atau di dalam teks tersebut. Yaitu ada 3 cara mencari atau menentukan isi
suatu laporan atau teks. Gitu. Jadi anak-anak semua yang ada di rumah, dari ketiga tujuan pembelajaran yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, semoga anak-anak bisa memahami, mengikuti dengan baik, dan adapun tugas-tugas yang akan Pak Guru berikan sebentar, silakan dikerja. Tapi saya sangat bangga dengan anak-anak yang ada di rumah yang dengan setia mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya memberi jempol buat anak-anak semua. Oke, jadi saya akan memberi jempol pada anak semua. Kita mungkin bisa tepuk tangan, tepuk salut namanya. Jadi saya salut bagi anak-anakku yang bisa dengan semangat melaksanakan tugas di rumah, ya. Anak-anakku bisa mengikuti dari rumah seperti ini. Salut, 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 salut. Nah, jadi saya sangat salut, saya bisa beri jempol anak-anakku yang dengan semangat bisa belajar dengan baik di rumah. Nah, dari penjelasan Bapak Guru tadi, sekarang kita tiba pada kesimpulan, yaitu kesimpulan kita hari ini yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu dibagi atas 3. Yang pertama itu bertelur atau disebut ovipar, kemudian melahirkan yang disebut vivipar, dan yang ketiga bertelur dan beranak yang disebut tadi ovovivipar. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya bahwa kondisi geografis di negara-negara ASEAN itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, untuk menentukan isi laporan, caranya harus membaca keseluruhan atau membaca seksama dari laporan tersebut. Ya, jadi demikian penjelasan dari Bapak Guru. Semoga anak-anakku semua bisa mengerti dan memahami apa yang Pak Guru sudah jelaskan tadi. Sekarang tugas hari ini, silakan anak-anakku lihat dalam halaman 52 buku cetak. Itu ya. Jadi untuk tugas hari ini silakan anak-anak semua lihat dalam halaman 52 buku cetak Erlangga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sudah jelaskan dapat dimengerti semua. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu pada hari ini. Atas kasih dan pertolongan-Mu, boleh menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini, mulai dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kami hari ini Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru, juga anak-anak kami yang ada di rumah, biarlah dengan setia mereka menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami angkat doa ini kepadamu. Amin.